Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Mudah-mudahan atas rahmat dan nikmat-Nya tersebut kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah saudara-saudari yang kami hormati, pernikahan itu adalah hal yang sakral, suci antara laki-laki dan perempuan. Setelah nanti menikah, hubungan mereka itu akan menjadi halal. Maka jangan sampai hal yang merupakan ibadah yang sudah dihalalkan kita kotori atau kita nodai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka di sini ada beberapa dosa. Dosa suami kepada istri dan dosa istri kepada suami. Yang pertama kita apakan dulu apa saja dosa seorang suami kepada istrinya. Yang pertama, seorang suami itu berdosa jika dia tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Ya, jadi setelah menikah jangan dipikir cuman menafkahi dia secara lahir, kasih tempat tinggal, kasih pakaian, kasih belanja, selesai. Tapi kita melupakan suatu hal yang lebih penting dari itu, yaitu memberikan pendidikan agama kepada istri kita. Itu adalah hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat yang keras lagi kasar, yang taat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi di sini merupakan suatu perintah, terutama bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, untuk menjaga dirinya dan keluarganya agar mereka ini tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat, mereka tidak terjerumus kepada api neraka. Menjaga istrinya jadi merupakan tanggung jawab bagi seorang suami untuk memberikan pendidikan kepada istrinya, dalam arti pendidikan agama agar mereka tidak menjadi bahan bakar api neraka nantinya. Lalu yang kedua, yaitu tidak memiliki rasa cemburu. Nah, jadi cemburu itu kalau berlebihan itu tidak bagus. Tapi kalau kita tidak memiliki rasa cemburu, itu diragukan apakah dia cinta atau tidak. Jadi cemburu di sini kita harus cemburu ketika istri kita misalnya keluar gak tahu arah atau pergi dengan laki-laki lain, tidak ada rasa cemburu kepada suami, kepada istri yang seperti itu, maka laki-laki yang seperti
ini dinamakan dengan dayus. Ya, tahu dayus? Laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istri atau keluarganya ketika melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya, istrinya pergi berdua-duaan dengan laki-laki lain. Dia tidak memiliki rasa cemburu. Maka ini namanya laki-laki dayus. Dia tidak cemburu ketika istrinya mungkin berpegang-pegangan dengan laki-laki lain. Bahkan dia merasa tidak cemburu ketika istrinya melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Selingkuh istrinya, tidak ada rasa cemburu. Maka inilah yang dinamakan dayus. Maka Allah tidak akan memandang kepada seseorang itu, yaitu apabila kepada 3 golongan, apabila dia berhutang kepada orang tuanya, kemudian perempuan yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang dayus, maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, membenci istri. Kita menikah itu atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang. Tapi kalau kita benci kepada istri kita, maka ini tidak akan bahagia rumah tangganya. Rumah tangga yang seperti ini tidak akan pernah selamat, karena yang ada hanya kebencian, tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi. Maka apakah rumah tangga seperti ini akan bahagia? Tidak. Tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang apabila di dalamnya hanya ada kebencian. Suami membenci istri, istri membenci suami, tidak ada rasa kasih dan sayang di antara mereka. Maka itu merupakan perbuatan dosa seorang suami kepada istrinya. Kemudian enggan membantu pekerjaan rumah. Ya, jangan merasa enggan membantu pekerjaan rumah, pekerjaan istri. Mungkin istri sakit, apa salahnya kita cuci, kita masak, kita bantu dia mengerjakan pekerjaan rumah. Karena kalau di kampung-kampung itu ketika suami misalnya membantu istri, bodoh kali, masa dia yang masak, dia yang nyuci. Itu menjadi bahan pembicaraan karena dia mengerjakan pekerjaan rumah. Seorang laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau sudah menikah, disinilah kita harus saling membantu. Suami sakit, istri membantu. Istri sakit, suami juga membantu. Jadi saling membantu dalam rumah tangga tersebut. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang kadang kita anggap sepele, tapi sebetulnya itu merupakan suatu perbuatan dosa dalam kita berumah